bidang lainnya ya, khususnya mungkin dia terkait dengan industrinya, teknik industrinya, seperti apa supaya nanti bisa dilakukan sertifikasi yang tepat. Begitu ya Pak Pendi kurang lebihnya. Ya betul. Terima kasih Pak Endi. Ya betul. Oke, Pak Fendi, berhubung tadi kan di awal ya kami punya waktu 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Karena ini mundur ya selama setengah jam. Nanti mungkin Pak Fendi punya waktu tetap 1 jam, tapi pemaparan 30 menit, sisanya sesi tanya jawab Pak Fendi. Ya. Oke, terima kasih. Singkat waktu, kita mulai untuknya. Saya minta Silakan. tolong untuk bisa diberikan akses untuk share screen-nya, Pak Iya, Endi. ini Pak Fendi sedang kami Sudah Pak Fendi, silakan dicoba. Ya, oke. Terima kasih. Baik, Pak Endi sudah muncul ya di layar? Aman sudah muncul, Pak Fendi. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendi atas kesempatannya dan atas undangannya sehingga bisa memberikan sharing session ya di saat ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Terima kasih atas undangannya dari Teknik Industri SCT Wastu Kencana ya. Dan terima kasih Pak Endi ya untuk kesempatannya di sesi ini. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Endi tadi, jadi untuk sesi saat ini saya akan sharing ya terkait bagaimana pentingnya mengenai sertifikasi kompetensi atau profesi. Ya, mungkin Bapak, Ibu, atau Mas Mbak ya, yang di sini banyakkan praktisi dan juga akademisi serta mahasiswa. Betul sekali Pak. Di sini mungkin nanti arahnya lebih banyak di teknik ya, terusnya teknik industri mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang di luar teknik industri atau teknik yang masih umum nanti ya untuk ke arah sertifikasi masih bisa di materi kan quote kita kan memiliki waktu sebagian oleh saya di chat di sini bahwa sebenarnya. Nah, saya akan memberikan di materi ya dan waktunya yang menjadi awal dari apa yang diharapkan kita ya. Tentunya hanya nanti kalau secara industri ada ya penilaian mutu atau kualitas itu dengan sertifikasi KAN ya atau ISO. Kemudian kalau produk itu dengan SNI ya. Nah, dengan person atau individu itu menggunakan sertifikasi profesi atau kompetensi. Salah satunya dengan BNSP ya. Memang banyak sertifikasi lembaga sertifikasi yang lainnya juga ya, yang terkait di sini. Nah, ini untuk dasarnya bahwa kenapa
dari sertifikasi profesi itu penting, ya. Tentunya kita harus mengarahkan ke demand, ya, demand pasar atau dari permintaan lapangan kerja itu bagaimana atau peluang usaha yang kita inginkan. Ya, gitu. Mohon maaf bisa di mute. Ya, Pak, ini. Mohon maaf untuk hostnya bisa dibantu Pak Irsan mungkin atau Mas Irsan ini. Bagi peserta lainnya bisa di mute Pak Irsan. Mohon maaf Pak Irsan. Pak Hendi bisa dibantu Pak Hendi? Iya Pak, ini Pak sedang kita cek Pak. Iya. Sudah Pak, semuanya sudah di-mute, tinggal Bapak aja. Oke, ada satu lagi yang belum itu. Oke, makasih, mohon maaf ada gangguan tadi. Jadi kita lanjutkan bahwa yang merupakan permintaan dari lapangan kerja atau peluang usaha di sini, itu apa yang nantinya mengharapkan kita untuk bisa bekerja di sini, ya. Kemudian suplainya apa saja, ya. Suplainya di sini sebelah kiri ini, yaitu ada proses, dimensi, dan outputnya. Mencari kerja, termasuk kita sendiri, bagaimana kalau misalkan memang belum bekerja. Kemudian di tengah-tengah ini adalah indikator kinerjanya. Bagaimana kita bisa mengematchkan antara supply dan demand yang ada. Dari lapangan kerja bagaimana, kemudian supply atau input yang sudah ada itu bagaimana. Kita bisa bukan matching antara demand dan supply. Untuk matching demand supply tentunya ada mediasinya tengahnya, yaitu dengan sertifikasi ini tentunya. Nah, ini lingkungan kerja dan juga suplainya, ya tentunya dari bidang akademis, ya, atau lingkungan kampus, yaitu meliputi bagaimana si mahasiswa itu bisa memiliki keunggulan dari sisi kompetensi dan tentunya didukung oleh adanya sumber daya pendidik dan tenaga yang memadai, ya, sarana prasarana, pengelolaan, dan support yang lainnya. Ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan adanya lingkungan kerja yang ada. Ya. Harapannya nanti dunia industri bagaimana dari people-nya, apa yang diharapkan, speknya bagaimana, kualifikasinya bagaimana, ya. Kemudian pemasoknya bagaimana, bagaimana, pilihannya bagaimana, ya gitu. Sekian, terima kasih Pak. Mohon maaf, Pak bisa mohon maaf bisa dibantu mute. Menjawab Pak. Bisa dikasihkan saya saya dan teman yang buat kita atas nama Muhammad Zafran itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman Somomor. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut kembali ya. Nah, jadi antara lingkungan kerja dan lingkungan kampus di sini ada gap-nya, ya. Dengan gap itu harapannya kita bisa matching, ya, dengan cara bagaimana kita bisa memenuhi kompetensi kinerja dengan kompetensi kelulusan. Nah, ini harus ada matching antara keduanya. Nah, matching keduanya itu bagaimana harus diselaraskan dengan cara tadi itu, dengan melalui sertifikasi profesi atau kompetensi tadi. Baik, nah ini kalau kita gambarkan ya bahwa di perguruan tinggi ya, mahasiswa baru masuk ya ke kuliah melakukan proses pembelajaran atau perkuliahan yang didukung oleh source yang ada, sumber daya yang ada, ya, dan labnya, laboratorium,
perpustakaan ya, termasuk dosen dan jabat-jabat pimpinannya sampai ke rektor, dan didukung adanya sistem untuk penjamin mutual. Nah, sistem penjamin mutu internal ini biasanya kalau di kampus itu dipegang oleh LPPM ya. Nah, itu semuanya akhirnya nanti akan mengarah ya bahwa dari hasil proses pembelajaran itu tercipta lulusan yang unggul tentunya ya. Harapannya demikian. Nah, namun dari lulusan wisuda tersebut, lulusan yang sudah diwisuda, apakah dia punya kompetensi atau belum? Ya, apakah sudah siap ke dunia kerja atau belum? Ya, tentunya harus dilakukan bagaimana pengukuran atau indikator kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar industri atau bidang kerja. Nah, bidang kerja ini tentunya ada namanya standar kompetensi kerja. Bidang masing-masing tentu dia punya suatu standar kompetensi. Ya. Nah, apakah standar kompetensi itu dipenuhi oleh standar kompetensi dari lulusan yang ada? Nah, di sini nanti maka prinsip dari BNSP itu atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu membantu menjembatani ya agar gap yang terjadi itu bisa ditiadakan atau dikurangi. Nah, tentunya dari BNSP ini dibantu oleh asosiasi profesi masing-masing. Di sini ada itu nama KKNI. Ya. Jadi KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya, nanti kita akan bahas di bawahnya ya. Dan ini kasih kompetensi ini yang kayak mengatur ya. Jadi antara Diknas ya, kemudian di BNSP sendiri, BNSP ini 10 tahun 2018, kemudian Sitlatnas ya 31 2006, KKNI tahun 2012, dan revitalisasi ini SMK nih sekolah menengah kejuruan ya. Yang memang nantinya diharapkan untuk menjadi kerja-kerja yang kompeten. Aplikasi ini ada dua bagian ya, dari pendidikan dan ketenagakerjaan. Undangan tadi kalau kita kelompokkan, dari pendidikan itu ada Sisdiknas, ada Permendikbud, ya, kemudian dari ketenagakerjaan itu ada undang-undang PES, Permenaker, dan adanya juga peraturan-peraturan dari BNSP. Ya, semuanya sudah diatur di perundangan ini. Nah, nanti kalau mau download atau mau ambil data atau perundangan yang ada, bisa saya sampaikan di sini. Permendikbud nomor 811 ya, sudah diatur di sini bahwa ada namanya ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Nah, ijazah ini dijelaskan dokumen dari prestasi pada saat dia mengikuti proses belajar mengajar atau perkuliahan. Ya. Sedangkan kalau sertifikat kompetensi yaitu dokumen pengakuan kompetensi, ya, pengakuan kompetensi atas prestasi sesuai dengan keahlian atau cabang ilmunya masing-masing. Nanti akan dijelaskan di bawah profesi secara detail ya. Untuk sertifikat profesi yaitu dokumen pengakuan kemampuan petik profesi yang diperoleh profesi atau spesialis. Ya. Sedangkan kalau surat keterangan pendamping ijazah SKPI itu dokumen yang tentang informasi pencapaian akademik ya, dari lulusan pendidikan itu tadi. Nah, kemudian untuk penerbitan ijazah, potensi dan profesi itu masing-masing ada kaitannya di sini ya. Kalau ijazah di sini pembelajaran, kemudian kalau sertifikat kompetensi itu kompetensi kerja itu sendiri, kalau untuk profesi itu praktik profesi. Ya, kalau misalkan untuk profesi, contohnya profesor ya, itu ada sertifikasi profesi dokter.
dokter. Kemudian yang bab ketiga ini dijelaskan juga terkait dengan sertifikat kompetensi, yaitu diberikan untuk lulusan dengan uji kompetensi. Nah, yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan adalah organisasi profesi atau lembaga pelatihan, ya. Dan juga bisa diterbitkan oleh perguruan tinggi yang tentunya sudah menjadi lembaga sertifikasi profesi. Nanti akan saya jelaskan ada sertifikat profesi 1, 2, dan 3. Ya. Nah, ini contoh untuk sertifikasi ya, yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Halaman depan seperti ini ya. Kemudian ada jangka waktunya atau masa berlakunya. Di belakangnya ada kompetensi apa yang terkait. Kemudian sertifikat profesi itu diberikan pada lulusan pendidikan profesi. Ini diterbitkan oleh perguruan tinggi kerjasama dengan kementerian atau organisasi profesi atau asosiasi. Ya, contohnya misalkan untuk dokter ya, atau insinyur oleh PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi nanti keluarnya sertifikat insinyur profesional. Ya. Nanti akan saya jelaskan di bawah bahwa insinyur profesional itu ada 3, ya, dari Pratama, Madya, dan Utama. Jadi semua sertifikat ini ya, ada yang berlaku sesuai dengan periode masing yang berlaku selamanya. Ikutan profesi biasanya sudah punya. Kemudian nanti apabila masa berlaku habis, jadi perpanjang. Ya. Asalkan tidak melewati dari masa berlakunya. Sudah melewati masa berlakunya, nanti ada justifikasi. Nah, untuk latihan hanya sebagai attendant, ya, kalau ini bersifat atau berlaku selamanya. Kalau lebih detailnya di sini ya, untuk sertifikasi kompetensi kerja yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi secara sistematis dan ya, yang dilaksanakan melalui suatu proses uji kompetensi. Nah, siapa yang melakukan uji kompetensi tentunya nanti suatu lembaga LSP tadi di bawah naungan BNSP ya, yang melakukan siapa? Asesor kompetensi. Sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Untuk profesi bidang pekerjaan, kompetensi yang diakui oleh masyarakat, ya di sini kaitannya masyarakat yaitu ke arah industri atau ke asosiasi profesi. Kompetensi sendiri yaitu kemampuan kinerja dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, atau kalau bisa dikatakan sebagai knowledge, skill, dan attitude. Penerapan sistem kompetensi kerja berbasis kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dasarnya adalah dari SKKNI. SKKNI itu apa? Yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dari SKKNI ini ya, kemudian diturunkan ya, melalui program diklat atau pelatihan. Nah, jadi ada lembaga pelatihan sendiri yang di sini yang berkompeten. Kemudian dari hasil pelatihan tadi menghasilkan lulusan atau menghasilkan angkatan yang sudah dilatih tadi ya menjadi orang yang kompeten. Nah, untuk menjadi kompeten tentunya ujinya yang dilakukan siapa? Yang melakukan adalah BNSP ya, langsung dari pemerintah pusat, kemudian diberikan atau dikuasakan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, berdasarkan dari KKNI. KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, ini nanti arahnya ke pemberian sertifikat kompetensi. 3 pilar utama ya untuk pengembangan SDM dan kompetensi itu ada industri tadi, permintaan industri sebenarnya mau pengen seperti apa. Kemudian nanti akan dirangkum dalam bentuk KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menjadi standar, suatu standar ya, standar kompetensi
Kerja Nasional Indonesia. Dari KKN ini ya, nantinya akan didistribusikan oleh diklat sendiri atau lembaga diklat profesi dan juga didistribusikan ke lembaga sertifikasinya. Nah, ini semuanya akan terkait sehingga pelatihan dan lembaga sertifikasi juga harus di sini. Tentunya pengawasan oleh BNSP. Kalau secara detail ya, jadi tujuannya adalah kita mengharapkan tenaga kerja yang kompeten. Nah, kompeten itu apa? Ya tadi yang bisa dikatakan dia memiliki knowledge, skill, dan attitude. Dan ini semuanya nanti ya dibuatkan suatu standar kompetensi SKKN tadi yang buat siapa? Yang buat asosiasi industri atau asosiasi profesi bekerjasama dengan pemerintah. Kemudian dilakukan diklat, ya setelah diklat selesai baru diuji oleh LSP. Nah, keterpaduannya antara sertifikasi kompetensi profesi tadi, ya harapannya yaitu bahwa kalau pendidikan pelatihan tujuannya adalah bagaimana bisa mengembangkan kompetensi yang sebelumnya mungkin masih nol menjadi sesuai dengan yang ditandatkan. Kemudian sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan menguji atau memelihara kompetensi itu sendiri yang tujuan akhirnya yaitu memastikan bahwa dari SDM tadi ya sudah layak atau belum dinyatakan kompeten. Nah, untuk penerapan sertifikasi itu ada yang perlakuannya wajib atau compulsory atau bahasanya mungkin mandatory. Jadi yang kalau pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran mewajibkan sertifikasi, khususnya di sini yang paling mutlak, yang paling wajib yaitu di bidang safety ya, security atau pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko yang besar. Nah, sertifikasi operator alat angkat, ya, kemudian sertifikasi terhadap pengendali lingkungan, ya. Nah, itu wajib. Nah, ada juga yang disarankan, yaitu diterapkan untuk mencapai efisiensi. Jadi boleh dilaksanakan, juga nggak wajib. Tapi lebih bagus kalau ada sertifikasi pengawas atau sertifikasi manajerial itu disarankan. Kemudian ada yang sukarela, ya, jadi boleh ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Nah, dari ketelusuran sistem sertifikasi, ini adalah urutannya ya. Jadi dari BNSP, dia menurunkan atau memberikan kuasa ke LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang sudah lisensi. Dari lembaga sertifikasi di sini, dia mempunyai suatu tempat ya untuk melakukan uji kompetensi sebagai tempat kompetensi. Nah, tempatnya di mana? Ya, itu sesuai dengan bidang kerja dan bisa di suatu area kerja tertentu. Dan akhirnya nanti juga bisa lakukan assessment untuk asesi yang terkait. Nah, instansi teknisnya yang diharapkan nantinya tentunya sudah memiliki lisensi. Ya, semua asesor harus mempunyai lisensi atau tercertified. Dari LSP ya, yang memegang lisensi BNSP ada 3, ya, LSP P1, P2, dan P3. Nah, perbedaannya apa? Ya, jadi kalau P1 itu ada yang pendidikan, ada ini industri. Jadi LSP ini dia hanya bisa melakukan sertifikasi bagi lingkungan internal masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan industri itu di perusahaannya terkait, kalau pendidikan di kampus terkait, ya, dan tidak bisa dilakukan sertifikasi untuk peserta dari luar atau umum. Ya. Nah, kalau LSP 2 di sini yaitu suatu LSP yang dia dalam suatu bidang area kerja, misalkan suatu perusahaan dia mempunyai subkontraktor atau supplier, nah itu bisa
diikutkan untuk sertifikasi terkait. Misalkan dia punya supplier atau subkontraktor, beda perusahaan, nah itu bisa ikut untuk mengikuti sertifikasi di LSPP 2. Kalau LSPP 3 di sini dia umum ya, jadi pesertanya itu bisa umum dari luar, ya, bebas di sini. Ya, ini pembagiannya untuk LSPP 1, P2 dan P3. Nah ini tadi keterangannya ya, LSPP 1 industri yang dibentuk oleh industri untuk sertifikasi karyawannya sendiri, ya, pendidikan untuk mahasiswanya atau siswanya sendiri. Kemudian ini yang pihak ketiga, ini sifatnya umum ya, masyarakat umum. Nah, kemudian tentunya kita harus tahu dulu ya, apa yang dimaksud sebagai kompetensi itu. Ya. Seperti yang sebelum saya jelaskan di atas ya, kompetensi itu adalah knowledge, ya, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude atau sikap ya, yang diperlukan untuk individu ya, agar dia bisa kompeten dalam bidang pekerjaannya. Ya sama seperti kalau misalkan contohnya kita sudah mempunyai SIM ya kan, misalkan sudah mempunyai SIM, sudah punya lisensi ya, pengetahuan, dia bisa nyopir, bisa mengendarai, sudah bisa siksak lah. Ya, dia sudah tahu bagaimana pemahaman mengenai mesin, kemudian alat-alat yang terkait, ya, panel-panelnya. Nah, di sini dia sudah paham, ya, dari pengetahuannya sudah paham. Kemudian dia dari kemudian untuk praktek, oh dia sudah bisa mengendarai mobil dengan ya, siksak, ya, kemudian bisa mobil tanjakan sama turunan juga bisa. Nah, disebut sebagai seorang sopir yang kompeten, ya, tentunya kalau belum disertai oleh adanya sikap yang baik, ya, artinya dia sudah mahir siksak, sudah bisa ngebut itu kan. Nah, tapi ternyata kan ada rule-nya atau aturannya. Aturannya apa ya? Aturan lalu lintas ya. Nah, sini attitude yang diharap. Bagaimana etika pada saat berkendara di jalan itu juga diperhatikan. Nah, maka kalau sudah melalui norma tersebut, nah attitude-nya sudah dianggap baik. Ya. Nah, maka 3 aspek itu tadi, ya, knowledge, skill, dan attitude. Nah, contohnya misalkan di perusahaan-perusahaan yang terkait, ya, di perusahaan-perusahaan yang mewajibkan untuk sertifikasi operator atau sarana pengoperasian sarana, tentunya dia harus punya 3 itu, knowledge, skill, attitude. Meskipun dia sebenarnya sudah punya SIM ya, SIM. Tapi ada perusahaan-perusahaan, khususnya di pertambangan yang memang ketat, di sini diwajibkan untuk sertifikasi atau uji lisensi ulang. Nah ini tadi untuk KSA yaitu knowledge, skill, dan attitude. Ya, ini sebagai suatu standar kompetensi. Harapannya untuk ketiga aspek kompetensi ini bisa efektif untuk diterapkan di lapangan atau di area kerja. Bagi mulai experience, ya. Jadi kompeten itu bisa dikatakan orang yang sudah bekerja puluhan tahun, ya, belum tentu dia dinyatakan kompeten. Kenapa? Karena ada 3 aspek tadi. Mungkin dia sudah paham, tahu mengenai mesin. Sudah yang dari misalkan sudah tahu dia pengalaman, dia sudah bisa nyambung besi, ya, baja sekaligus ya, dengan tipe-tipe las yang macam-macam SMAW, GTAW, ya, mahir ya. Tapi pada saat pengerjaan dia cara menggunakan APD. Ya udah berarti ini tidak dinyatakan orang yang kompeten. Ya. Nah, dilihat bagaimana, apakah dia bagus atau tidak. Ya.
dan harus terukur atau accountability. Segala sesuatunya meskipun dia kualitatif tapi harus terukur ya secara angka. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada knowledge yang dihitung dengan era ini, responsibility dan accountability. Nah, untuk kompetensi itu ada standarnya, ya. Standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja itu bagaimana? Standar masing-masing bidang kompetensi itu sudah ditentukan atau ditetapkan. Tadi yang dinamakan sebagai SKKNI tadi, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Yang buat siapa? Yang buat adalah bidang industri, asosiasi profesi, ya, bekerjasama dengan departemen atau instansi terkait. Ya. Nah, ini digunakan untuk dasar latihan, training, SKTV itu sendiri ada tadi yang saya katakan SKK ini skema sertifikasi kualitas kerja nasional Indonesia. Ada yang namanya skema sertifikasi kualifikasi okupan. Kalau yang KKNI yaitu kualifikasi seperti ini ya, bahwa kita ada levelnya dari 1 sampai 9 berdasarkan Perpres 8 2012. Ada jenjang ya dari jenjang pendidikan formal, SMU, kemudian SMA, S1, S2, S3. Ya, dia related dengan KKNI berapa. Kalau lulusan S1 dia sudah masuk ke dia levelnya operator, technician analysis atau sudah ahli. Ya. Nah ini nanti sesuai dengan standar yang ada. Ya, bisa jadi nanti orang yang ahli, tenaga ahli, belum mempunyai pendidikan formal S2, tetapi KKNI-nya sudah 8, sama dengan lulusan S2. Ya, mungkin karena dia sudah berpengalaman puluhan tahun, kemudian dari sikap ya knowledge dan skillnya sudah memenuhi ya, itu bisa jenjang dengan S2. Nah ini untuk yang okupasi itu berdasarkan jabatan. Jabatannya contoh manajer, direktur, supervisor atau tim leader, sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kemudian ada yang berdasarkan clustering, ya. Nah ini sesuaikan dengan lingkup dari industri masing-masing. Ya. Jadi misalkan untuk sertifikasi terkait dengan instruktur, ya. Instruktur pertambangan, instruktur manufaktur, nah itu bisa dibuat clustering sendiri. Nah ini contoh untuk skema sertifikasi, saya berikan contoh salah LSP, yaitu LSP Teknik dan Manajemen Industri. Ya. Yang berbasis okupasi itu seperti ini, ada manajer gudang, manajer pengadaan, manajer perencanaan, manajer logistik. Ya. Nah industrinya apa? Industrinya ada bisa penerbangan, workshop, dan seterusnya. Ini yang okupasi. Kemudian ada yang berbasis clustering, misalkan pengelolaan gudang, ya meskipun dia bukan manajer tapi bisa mengelola gudang, pengelolaan produksi, dan seterusnya. Nah, ini sertifikasi LSP untuk teknik dan manajemen industri. Nah, ada yang namanya surat tanda registrasi insinyur ya, sama seperti kalau dokter itu membuka suatu praktek, ya, dia harus punya surat registrasi dokter ya. Nah, sama seperti ini juga kalau insinyur ya, membuka suatu praktek engineering atau insinyur, bisa sendiri juga wajib punya STRI. Ya, inilah manfaat sertifikasi atau profesi ya, memang benar penting ya bagi industri, yaitu meyakinkan bahwa kliennya itu membuat suatu produk yang dibuat oleh tenaga yang sudah ahli atau kompeten. Kemudian memastikan bahwa terjadi efisiensi, ya. Artinya jangan sampai banyak orang tapi orangnya kompeten. Lebih baik orangnya sedikit tapi kompeten. Kemudian ada lembaga pelayanan yang lebih kompeten, ya. Ada pelatihannya juga di situ di industri.
Nah, tentunya bagi tenaga kerja ya bisa lebih kompeten, lebih yakin, percaya diri untuk berkembang ke depannya. Kemudian bagi Lemdiklat sendiri bisa membantu dia bisa link and match antara kebutuhan yang diharapkan di dunia industri dengan supplier atau publisitas. Ya, kompetensinya harus matching. Kemudian untuk pemerintah tentunya memastikan programnya sesuai dengan sektor masing-masing, sesuai dengan strategi dari baik, jadi sudah cukup ya waktunya, udah mundur tadi. Ya, silakan saya kembalikan ke Pak Hendy atau mungkin ada question. Luar biasa sekali ya Pak Fendi, terima kasih atas pemaparannya. Itu sangat terbantu nih kalau dengan tahu cara-caranya bagaimana supaya kita sertifikasi. Apalagi kan sekarang kita sudah ini ya memasuki industri 4.0. Jadi manusia itu semuanya dituntut tidak hanya melakukan, tapi justru harus bisa meningkatkan skill dan kompetensinya ya. Salah satunya dengan adanya ini sertifikasi. Pak Fendi, ini ada beberapa pertanyaan ya. Cuman sebelum ke pertanyaan, saya mau simpulkan dulu ya, terutama nih bagi yang baru masuk. Jadi tadi yang Pak Fendi sampaikan, kalau yang saya catat di sini poin pentingnya adalah ternyata di sertifikasi pun itu ada yang masuk dengan supply and demand ya. Tidak di sertifikasi pun ya supply dan demand. Yang kan di sini supply itu ya kita sebagai manusianya nih, untuk bisa meningkatkan kualitas itu ya dengan cara salah satunya dengan sertifikasi. Terus di sini para lulusan sebenarnya tidak hanya cukup dengan hanya lulus S1, S2 secara formal tidak ya. Tapi di sini juga butuh yang namanya ini surat pendamping ijazah serta kompetensi profesi ya Pak Fendi ya. Yang mana di sini ada beberapa yang sifatnya wajib, khususnya untuk yang terkait memegang poin-poin yang kritikal ya, seperti contoh misalkan safety, misalkan ya untuk sertifikasi X-ray atau misalkan sertifikasi untuk keamanan suatu sistem di perusahaan, itu pasti membutuhkan sertifikasi yang sifatnya wajib. Dan yang lain misalkan untuk kualitas, efisiensi, itu pakainya yang tambahan ya atau saran. Nah terus di sini juga tadi kata Pak Fendi bahwa kompetensi itu ternyata tidak hanya sebatas okupasi, jadi nempel pada jabatannya. Nanti sesuai dengan bidang usaha atau bidang bisnisnya. Ya, misalkan dia bukan arah jabatan, tapi selain tadi dia mengelola gudang, ya, dia juga mengelola terhadap kalau gudang itu ya sampai ke arah distribusinya. Ya. Nah, di situ sering ya selain gudang dia juga distribusinya, clustering sendiri. Ya. Nah, itu bedanya ya. Kemudian manfaatnya semuanya bermanfaat ya. Jadi tergantung dari tadi tujuannya apakah menempel jabatan atau ke pekerjaannya yang dikerjakan. Kemudian masa berlaku ada masa berlaku ya. Jadi kalau masa berlaku itu minimal 3 tahun, ya ada yang juga 5 tahun. Nanti kalau habis masa berlakunya tadi tetap ada perpanjangan, dan yang perlu ditekan di sini jangan sampai perpanjangannya melewati batas berlakunya Agustus ya, tapi baru ngurusnya Desember ya. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus sebelum masa berlaku habis. Kalau sudah habis masa berlakunya jauh itu ya, bisa Desember, harus ikut pelatihan ulang. Nah, kalau langsung ya belum mengajukan perpanjangan, itu hanya perpanjangan saja ya, atau surveillance gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fendi ya untuk pemaparan tadi ya, perbedaan okupasi dengan clustering ya, berikut dengan manfaat dan masa berlakunya. Sebenarnya yang masa berlaku sederhana ya, ternyata dia terkait dengan skill biasanya, karena kan setiap waktu juga setiap orang pasti dinamis ya, tidak akan selalu ada di
satu bidang. Jadi kalau tidak diupdate, khawatirnya itu tidak sudah tidak sesi tanya jawab yang masih belum terjawab ya. Mungkin nanti kami tampung aja langsung diajukannya di belakang layar ya Pak Fendi ya. Ini berhubung waktu ya. Juga yang sudah terbatas ya. Oke. Ini sebenarnya untuk sesinya Pak Fendi sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan dari Pak Rizkis ya. Nah ini kurang lebih bagi tadi yang baru datang ya. Ini CV-nya dari Pak Fendi. Wah beliau kalau dilihat dari CV-nya sangat keren sekali ya. Dari secara pendidikannya, terus secara pengalamannya juga sangat banyak. Ini bisa jadi salah satu inspirasi bagi mahasiswa ya supaya bisa mengikuti seperti beliau. Jadi bisa menguasai dalam hal berbagai macam bidang. Ya Pak Fendi, mungkin sesinya Bapak cukup sampai sekarang. Nanti untuk pertanyaannya kami susulkan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Endi. Langsung saya tutup ya kalau gitu ya Pak Endi untuk sesi saya. Ya, silakan Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Endi dan teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak ya, dari praktisi dan maupun akademisi dan juga mahasiswa atas kesediaannya untuk menyimak dan diskusi ya pada saat sesi saya ini tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fendi. Atas dukungannya. Waalaikumsalam. Untuk sesi kedua selanjutnya akan masuk Pak Rizkis ya. Kebetulan beliau juga dosen yang ada di STT Wastu Kencana, tapi beliau ngajar juga di Universitas Tanglang Buana di Bandung ya. Nah sebenarnya kalau saya coba kaitkan ya antara temanya Pak Fendi dengan Pak Rizkis, sebenarnya kan sekarang itu kita sudah masuk era industri 4.0 ya, di mana 4.0 itu segala sesuatu pasti harus cyber physical system. Jadi orang itu tidak hanya yang melakukan, tapi justru yang dia punya otaknya dan punya juga semacam kayak kompetensi yang mumpuni. Tadi seperti yang Pak Fendi sampaikan ya, punya beberapa macam sertifikat, baik itu yang sifatnya terkait dengan skill, knowledge ataupun attitude. Itu sangat penting. Nah, ini yang sesi kedua, ini adalah adanya ergonomi ya, di mana ergonomi ini dia adalah salah satu yang ilmu yang sangat penting ada di teknik industri. Ini terkait dengan biasanya zero accident ya, zero accident, zero failure ya, terutamanya adalah zero accident. Nah, dengan tadi misalkan seperti yang Pak Fendi sampaikan, kan ada yang namanya sertifikat yang sifatnya wajib ya, kan ada yang wajib, ada yang disarankan. Dan yang untuk ergonomi ini adalah yang wajib. Jadi setiap perusahaan biasanya pasti punya beberapa stafnya yang memang khusus mengenai terkait dengan ergonomi. Nah, sekilas saya jelasan tentang ergonomi ya. Ergonomi adalah terkait dengan enase biasanya ya, efektif, efisien, aman, nyaman, dan efisien. Dan itu semuanya yang memang dibutuhkan di perusahaan. Oke. Dan ini adalah CV dari Pak Rizkis ya. Tadi sebelumnya Pak Fendi, ini Pak Rizkis. Kebetulan beliau juga saat ini sedang melanjutkan S3-nya ya dalam program Doktor Ilmu Manajemen. Nah, beliau kebetulan dosen juga di STT Wastu Kencana dan di Universitas Tanglang Buana. Tapi Pak Rizkis, mohon maaf ya untuk di sesi webinar ini yang telat-telat masih boleh masuk ya Pak ya? Pak Rizkis, apakah Bapak sudah masuk? Boleh ya Pak ya? Ini mohon maaf Pak sebelumnya tadi agak ada gangguan teknis jadinya telat Pak 30 menit Pak. Jadi mohon maaf diizinkan untuk masuk ya Pak ya? Ya, boleh. Oke, nah untuk Pak Rizkis ini beliau nanti sama ya waktunya, kami berikan waktu 30 menit untuk pemaparan. Sisanya dari sini sih 1 jam ya Pak, berarti sampai 6:30 itu kalau di rundown awalnya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Rizkis, ya Pak. Baik, mohon di off-kan dulu share screen-nya Pak Fendi.
Dari Pak Hendy bisa ditutup Pak Hendy. Ya, sekarang sudah ergonomi gitu kan. Apa itu ergonomi gitu kan? Banyak yang berkata, oh harus ergonomis. Ini harus ergonomis gitu kan ya. Nah, sebenarnya ergonomis itu suatu bahasa yang dulunya hanya mengenal ilmu faal tubuh. Ilmu faal tubuh. Di berbagai negara mempunyai definisi tersendiri, yaitu kalau ergonominya sendiri kan dari bahasa Yunani ya, artinya aturan kerja. Kalau di negara Skandinavia seperti Sweden, Iceland gitu kan ya, Denmark dan lain sebagainya itu kan disebutnya bioteknologi. Kalau di US atau negara-negara yang negara itu sering disebut dengan human engineering atau human factor engineering. Nah, sekarang ergonomi sudah menjadi bahasa baku Indonesia. Ya, ergonomi itu sudah menjadi bahasa baku dibakukan ya. Artinya optimasi potensi dari manusia untuk mengerjakan yang sangat maksimal atau optimal gitu kan ya. Nah, seperti kata Pak Hendy tadi bilang bahwa ergonomi itu tujuannya itu untuk menciptakan ya sistem kerja aman dan nyaman. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, aman dan nyaman itu bukan berarti aman dan nyaman beneran, bukannya kerja malah tidur nanti. Ya kan? Kalau terlalu nyaman, terlalu aman, boro-boro kerja Bapak Ibu sekalian malah nundutan nanti ya. Iya betul Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian mempunyai sistem kerja ya. Sistem kerja itu konotasinya jangan sistem kerja ada ruangan, enggak, tapi satu kesatuan utuh. Ada kursi gitu kan, ada meja dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, enak ya, rileks. Boro-boro lihat komputer Bapak sekalian, merasain aja itu si kursinya aman kan. 5 menit kemudian gitu kan ya, tiba-tiba bangun 2 tahun yang akan datang karena saking nyamannya gitu kan ya. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan ergonomi itu adalah menggali potensi dari human body, dari lingkungan, gitu kan ya, dari semuanya terintegrasi untuk menciptakan produktivitas. Jadi yang dimaksud dengan aman dan nyaman ini sesuai dengan workload, ya, beban kerja. Bukan disesuaikan dengan aman dan nyaman diri manusia, enggak. Ya, nah itu disebut dengan ergonomi. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, ini mobil diciptakan seergonomis mungkin, joknya. Ya, joknya gitu kan ya. Padahal kita tahu ya, menurut penelitian setiap orang menyetir itu daya tahan tubuhnya 5 jam. Jadi yang dimaksud dengan ergonomi itu bagaimana manusia bisa bekerja sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Begitu. Ya. Nah, untuk definisinya ini banyak, sekarang itu sudah banyak sekali lah, masing-masing dari tenaga ahli, dari ahli atau dari asosiasi bahkan Indonesia pun sudah dibakukan ya istilah ergonomi ini seperti ini. Jauh dari pengertian ergonomi sendiri, kalau kita tarik timeline-nya, ini sebenarnya ergonomi itu embrionya sudah muncul dari zaman prasejarah ya. Bagaimana manusia purba membuat kampak gitu kan ya, asalnya dari batu tumpul, terus batu dipersegitigakan begitu kan, dilancipkan. Nah itu kan sebenarnya konsep dari ergonomi. Yang sayangnya memang zamannya prasejarah kan, penemuan apapun tidak tercatat. Industri yang meningkatkan produktivitas dan selanjutnya gitu kan ya, sampai dengan tahun sekarang ya definisinya sudah berjalan, sehingga tujuan ergonomi itu dua sebenarnya. Tadi betul, comfort dan safety, aman dan nyaman. Tapi dengan catatan, aman dan nyamannya itu sesuai dengan potensi tubuh manusia untuk menciptakan produktivitas tinggi. Bukan dan aman dan nyaman untuk istirahat, ya, sekalian. Ya. Jadi itu ada batasan-batasan tertentu yang akan dijadikan untuk mendesain sebuah fungsi kerja sehingga dia aman dan nyaman. Di skip aja ya. Nah ini kalau kita mindset kita ergonomi itu kan sebenarnya antropometri.
Padahal bukan antropometri ergonomi itu. Jadi kesatuan utuh dari berbagai sistem yang mendukung kerja manusia. Gitu. Ya, dimulai dari lingkungan, fisik, ya fisik manusia dan psikologi, gitu kan ya. Terus peralatan-peralatan yang didukungnya, gitu kan. Terus berikutnya ada gabungan, ya gabungan antara work system dalam sebuah pekerjaan. Aplikasi yang bisa digunakan seperti ini, ya. Jadi mindset ergonomi itu hanya membuat alat, itu salah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ergonomi membuat alat atau membuat benda atau membuat produk ya yang bisa digunakan oleh manusia untuk aman dan nyaman. Enggak, bukan itu. Itu hanya salah satu bagian saja. Jadi ergonomi itu dipakai untuk ini. Ya, untuk beban kerja, menghitung beban kerja gitu ya. Terus untuk melihat sikap kerja dan lain sebagainya ini. Sehingga satu kesatuan terintegrasi spesifikasi itu kan sebuah bukan beban ya. Jadi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, mendapatkan tugas, tolong jangan disebut beban ya. Itu disebutnya amanah, gitu kan ya. Biar nggak stres. Kalau disebut beban, belum apa-apa udah, aduh, si bosnya ngasih kerja lagi gitu kan ya. Nah, amanah ya, jadikanlah itu amanah. Ya, Pak Darmawan, sekarang Pak Darmawan jadi R&D di Wastu ya, Pak Hendi ya, jadikanlah itu sebagai amanah ya. Ya, Biar betul stres ya. Baik, nah, jadi job spesifik muncul KPI ya, Key Performance Indicator, indikator keberhasilan karyawan. Ya, nah dari KPI ini nanti memunculkan sebuah target. Ya, target si bos, apakah sesuai nggak dengan beban kerja? Apakah sesuai nggak dengan workstation? Apakah sesuai dengan work system nggak gitu? Kalau ternyata satu orang nggak cukup, muncullah harus 2 orang, muncullah 3 orang dan seterusnya. Nah, ergonomi itu menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi seperti itu. Ya. Lalu berikutnya, workload itu muncul akibat apa ya? Jelas ya, ada internal faktor dan external faktor. Ya. Terus berikutnya dia beban kerja dapat diukur dari sininya. Ada 3 hal. Yang pertama beban fisik, terus konsumsi kalori, dan yang berikutnya ada mental ya, beban mental. Nah ini yang sering susah untuk diukur itu beban mental nih. Para tenaga ahli SDM di sini sangat berperan sekali ya. Kalau tenaga teknik industri kan di sini nih ya, di sini physical loading ya, kalau consumption gitu kan. Nah kalau yang ini nih mental loading, orang SDM nih sangat berperan sekali. Ya. Lalu untuk menciptakan safety itu orang ergonomi lah yang akan memberikan advice ya, atau saran kepada si bos mungkin ya, saran kepada owner dan lain sebagainya, bahwa sistem inilah yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat sistem kerja yang efektif, aman, nyaman dan produktif ya. Bukan aman dan nyaman ya doang gitu kan, ada yang lainnya. Ingat ya, kalau aman dan nyaman aja ingat ya, selalu ingat dengan tidur ya. Baik, Bapak Ibu sekalian di sini tingkat kelelahan ya, dihitung juga tingkat kelelahannya. Ya. Karena workload ini akan mempengaruhi sekali terhadap kemampuan tubuh manusia untuk mengerjakan sesuatu. Ini beban kerja dari risiko-risiko yang mungkin muncul akibat dari terlalu overloading ya, overloading tubuh kita ya. Bisa dibaca saja. Saya akan tunjukkan skema terakhir di sini, Bapak sekalian. Jadi ergonomi itu sebenarnya hanya salah satu bagian ya dari work system design. Work system design. Sedangkan kita tahu untuk meningkatkan produktivitas itu ada 4 ya. Ada 4 yang harus kita pahami untuk mengukurnya. Yang pertama kompetensi nih. Yang tadi Pak Fendi sudah jelaskan, kompetensi. Kompetensi tersendiri ternyata Bapak Ibu sekalian. Pengakuan, bentuk pengakuan kita ya, sertifikat itu bentuk pengakuan apakah kompetensi kita mumpuni nggak di dunia kerja. Gitu kan ya?
Karena di dalamnya ada apa? Motivation, ethos, skill, dan education. Ya, ini semuanya tergabung dalam kompeten. Dan jangan main-main, Bapak Ibu sekalian, dapat sertifikat itu lumayan, waduh. Assessment-nya ya, Pak Pendi, berdarah-darah kita. Nah, lalu system design, manajemen, order research. Lalu berikutnya, kita lihat ada risiko kerja. Risiko kerja inilah ya yang ingin direduksi dari sistem yang ada di sini. Yang nantinya akan terhubung dengan kinerja parsial, ya, kinerja tenaga kerja, kinerja keuangan, kinerja apa? Kinerja mesin, ya, kinerja alat, kinerja layout, tata letak, dan lain sebagainya. Itu secara parsial dihitung, lalu akan menciptakan produktivitas secara umum, produktivitas untuk perusahaan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, mungkin karena memang sekali lagi mohon maaf karena waktunya tidak memadai untuk menjelaskan lebih panjang lebar lagi. Tapi kalau misal Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih dalam tentang ergonomi, tentang apa, how to design workshop, ya, silahkan mungkin off air melalui email, melalui chat, silahkan Pak. Jadi mungkin nanti nomor WA saya silahkan bisa aja, nggak apa-apa ya. Nah, mulailah dari sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, ketika Anda bekerja komitmen di sebuah perusahaan, saya pesan ya, jangan dijadikan beban, ya. Jadikanlah itu amanah, kan ya? Amanah yang harus sungguh-sungguh Anda kerjakan, ya. Terus yang keduanya, ayo mari kita tingkatkan produktivitas. Mau sampai kapan negara ini produktivitasnya katanya rendah, ya? Salah satu contohnya aja, jangan jauh-jauh ke ergonomi lah, Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf sekali kalau saya ada yang kesindir, ya. Kalau kerja jam 7, atau absen jam 7, mulai kerjanya jam 8, setengah 9. Sampai kapan Bapak sekalian seperti itu, ya? Tidak bersaing kita, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir kata hatur nuhun ya atas perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, Pak Hendi silahkan untuk saya kembalikan ke Pak Hendi, silahkan Pak Hendi. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky ya untuk pemaparannya. Saya rasa sangat-sangat singkat, padat, dan jelas. Ini mohon maaf ya bagi semuanya, ini berhubung azan. Mungkin untuk menghormati azan kami tunggu sampai azan selesai ya, Pak Rizky. Boleh Pak Hendi, boleh, silakan. Setelah azan selesai, saya akan jelaskan barusan simpulannya. Oke. Ya, Pak Rizky, ini sudah masuk lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, mohon maaf tadi agak lama, soalnya azannya agak saut-sautan ya. Yang ini selesai, ini. Ya. Oke, bagi peserta ini saya coba rangkum ya, apa tadi yang disampaikan sama Pak Rizky. Kalau saya catat ini beliau menyampaikan 5 hal. Pertama untuk ergonomi, sebenarnya awal itu muncul itu karena adanya beban kerja ya, terkait dengan beban kerja. Nah, supaya beban kerjanya tersebut produktif atau yang ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan produktivitas, makanya muncullah yang namanya ergonomi. Yang mana di sini ada beberapa poin ya, ada efektif, efisien, aman, sehat, dan nyaman ya. Terus selanjutnya ergonomi itu dia tidak hanya ilmu yang cuma sebatas satu bidang, tapi dia juga pada dasarnya ada antropometri ya, terus juga ada biomekanika kerja, ada fisiologi kerja. Terus juga di ergonomi juga dia ada fisik, ada kalori, ada mental ya. Kalau untuk fisik dan kalori itu hubungannya dengan teknik industri. Tapi kalau mental itu dengan tim SDM ya atau HRD. Betul. Dan ergonomi ini dia merupakan salah satu dari work system design ya. Yang mana work system design itu ada lagi kompetensi, ada other resource, serta ada manajemen yang nanti akan semuanya mengarah ke satu tujuan, yakni productivity.
Ya, kurang lebih itu yang bisa saya catat ya dari yang barusan Pak Rizkis selaku narasumber sampaikan. Pak Rizkis, mohon maaf, ini terkait dengan waktu untuk pertanyaan. Tadi saya sudah sepakat dengan panitia. Mungkin akan di ini aja Pak, di kolek. Ya. Nanti kan ada nomor Bapak ya. Boleh, akan kami sampaikan Bapak gitu ya. Boleh. Ya. Kurang lebih seperti itu mungkin Pak ya untuk sesi Bapak di webinar ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Rizkis untuk waktu dan tempatnya ya serta kesempatan webinar sesi keempat di STT Wastu Kencana. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rizkis selaku pemateri 2 dan untuk Pak pemateri 1. Oke. Mungkin itu aja ya, saya selaku moderator dengan ini mengatakan bahwa webinar kita sudah selesai dan saya kembalikan lagi ke MC. Ya, MC silahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Hendy Iskandar yang telah membimbing perjalanannya acara ini. Terima kasih juga kepada Pak Rizris dan Pak Fendi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti banget buat kita. Semoga ilmunya bisa terpakai sampai kita berpulang nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Untuk akhir acara ini kita ada penghargaan untuk Bapak Afendi Prasmoro dan Pak Rizris. Mungkin bisa ditampilkan oleh moderator. Untuk operator, mohon maaf. Pak Rizlis mohon diterima ya Pak ya. Ini sertifikat dari mahasiswa. Alhamdulillah. Sip, terima kasih. Pak. Keren. Hebat. Semangat tetap ya. Lanjut. Ya, makasih Mbak. Ya, untuk sertifikatnya untuk Pak Fendi. Mohon ditunggu ya Pak. Pak Fendi, saya serahkan sertifikat ini sebagai kenang-kenangan dari kami, Pak. Terima kasih atas sertifikatnya. Semoga sukses untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Semuanya. Untuk terakhir ada sesi foto. Buat teman-teman bisa dinyalain kameranya. Ini di yang pertama. Oke, di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, satu ya. Pak Hendy, kalau untuk yang ininya nanti diperbaiki dulu ya Pak Hendy ya? Iya Pak. Sekalian ya? Sekalian. Mohon maaf Pak Hendy, aduh. Mohon maaf saya bisa live ya. Terima kasih, senang rasanya kerja dengan tim yang profesional ya. Tetap semangat. Lanjutkan nanti ada sesi berikutnya ya Pak Darmawan ya. Ya, betul. Pak Darmawan, Pak Hendy ya. Masih ada kita satu sesi lagi Pak dari bicaranya. Oh, alhamdulillah. Oh, keren. Mantap. Ya Pak Hendy, saya mohon izin ya, salat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Untuk akhir kata
buat teman-teman itu ada tertera link untuk pengisian e-sertifikatnya, dan terima kasih atas waktunya Pak Fendi, Pak moderator kita Pak Hendy Iskandar dan Pak Dermawan. Terima kasih untuk semua peserta, semoga kita bertemu di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Fendi, dadah. Terima kasih semuanya.